Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Dan bunuhlah oleh kalian mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan keluarkanlah oleh kalian mereka dari mana saja mereka mengeluarkan kalian. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Janganlah kalian memerangi mereka di sisi Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kalian di dalamnya. Maka jika mereka memerangi kalian, maka bunuhlah oleh kalian mereka. Begitulah balasan terhadap orang-orang yang kafir itu. Dan jika intahau mereka berhenti, maka jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah oleh kalian mereka sehingga tidak ada fitnah, dan adalah agama itu bagi Allah. Maka jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim itu. Bulan haram dengan bulan haram dan kehormatan itu ada kisos. Maka barang siapa yang tidak menyerang atas kalian, maka seranglah oleh kalian atasnya seperti dia menyerang atas kalian. Dan bertakwalah kalian pada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian bersama orang-orang yang bertakwa. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyam salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wah, dan anfiku, berinfaklah kalian
Fisabilillah, di jalan jalan Allah. Allah. Fa, la Dan tulku, janganlah janganlah kalian kalian menjatuhkan 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 di aidikum dengan tangan-tangan kalian kalian kita kepada pada luka kebinasaan. kebinasaan. Wah, Dan ahsinu, berbuat berbuat baiklah baiklah kalian. kalian. Inallah, sungguhnya Sesungguhnya Allah itu ia mencintai al-muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lagi, wah, Dan berinfaklah kalian Inilah di di jalan jalan Allah. Allah. Latulku, janganlah Dan kalian janganlah kalian menjatuhkan di menjatuhkan dengan tangan-tangan kalian ila kepada kepada kebinasaan. Wah, dan ahsinu, baiklah berbuat baik kalian. Allah. Sesungguhnya Allah Ia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sama-sama dan berinfaklah kalian. Berinfaklah kalian di jalan Allah. Janganlah kalian dengan tangan-tangan kalian kalian kepada kepada kebinasaan. kebinasaan. Dan Berbuat berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah, Dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dari belakang, al-muhsinin, Orang-orang yang berbuat baik. yuhibbu, Dia mencintai. inallah, Sesungguhnya Allah. ahsinu, Berbuat baiklah kalian. wah, Dan tahlukah, kebinasaan ila, pada di aidikum, dengan tangan-tangan kalian. la tulku, janganlah kalian menjatuhkan dan Fisabilillah, di jalan Allah. anfiku, berinfaklah Berinfaklah kalian. kalian. Sama-sama dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Allah. dan Janganlah kalian menjatuhkan dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. dan kalian berbuat baiklah kalian sesungguhnya Allah Dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wah, hatimu sempurnakanlah oleh kalian al-hajjah, haji, wal umrah, dan umrah itu lillah, karena Allah. Maka jika uhsirtum, kalian terhalang atau terkepung, kalian terhalang, maka apa yang kata yang disimpan, sembelihlah, maka sembelihlah apa yang istaisaro, dianggap mudah, yusrun, yasir, maka sembelihlah apa yang dianggap mudah, min al-hadi, binatang hadiah itu, hadiah, wah, la tahliku, janganlah kalian mencukur ru'usakum, rambut kepala kalian. Kepala maksudnya rambutnya, tapi rambutnya kita masih ya. Rambut kepala kalian. Hatta sehingga ya belum sampai al-hadiyu, binatang hadiah itu mahillahu, pada tempatnya. Tempat sembelih. Ya, tempatnya, maksudnya tempat penyembelihannya. Maka barang siapa karena dia adalah minkum, dari kalian maridun, sakit, atau ala dengannya azan, ada gangguan, atau padanya ada gangguan, min dari kepalanya, fidyah, membayar fidyah, min dari maksudnya berupa
berupa siam berupa puasa, puasa atau sodakoh, atau menyembelih korban. penyembelihan. Ida, jika Maka amintum apabila kalian telah aman, kalian aman, maka barang siapa Barang tamat siapa dia bersenang-senang dia bersenang-senang bil umroti dengan umroh haji kepada haji, maka apa yang maksudnya maka sembelihlah apa yang istaisaro dianggap mudah min al hadi binatang hadiah itu maka man barang siapa lam yang yajid yang dia tidak mendapati, maka barang siapa yang dia tidak mendapati, siam berpuasa salah satu ayam 3 hari haji di dalam haji itu sabah 7 hari jika rojatum kalian telah kembali tilka itulah asyaratun 10 hari kamilah yang sempurna. Dalika demikian itu liman bagi siapa yang lam yakun tidak ada ahluhu keluarganya hadiril masjidil haram, orang-orang yang hadir di masjidil haram, wattaqullah dan bertakwalah kalian pada Allah, wa'lamu dan ketahuilah kalian anallah sesungguhnya Allah syadid sangat keras al-iqab siksanya. Lagi dan atimu sempurnakanlah oleh kalian al-hajjah haji al umrota dan umroh itu lillah karena Allah. Maka jika usir tuh kalian terhalangi, maka sembelihlah apa yang istaisaro dianggap mudah dari binatang hadiah itu dan janganlah kalian mencukur ru'usakum rambut kepala kalian sehingga ya belum sampai al hadiyu binatang hadiah itu mahillahu pada tempatnya. Maka karena dia adalah minkum di antara maridon kalian sakit atau bihi dengannya ada gangguan ya dengannya apa tadi azan gangguan min dari roksihi kepalanya maka bayar fidyah siam puasa atau bersedekah atau menyembelih korban. Maka jika amintum kalian telah merasa aman, maka barang siapa bersenang-senang bil umroh dengan umroh ilal haji kepada haji maka sembelihlah apa yang mudah istaisaro dianggap mudah min dari al hadi binatang hadiah maka barang siapa lam yajid yang dia tidak mendapati
Maka puasa Yam. 3 hari. Rubah salah satu ayam 3. 3 hari. Fil haji di Di dalam dalam bulan haji. haji. Sab'ah 7 7 hari hari. tidak. Jika kalian telah sampai. Rojatum kalian telah kembali. Tilka Itulah asyarah 10 hari. 10 berarti kamilah yang sempurna. Yang sempurna. Zalika seperti demikian itu liman bagi siapa yang tidak ada lam yakun tidak ada ahluhu keluarganya hadirin yang masjidil haram orang-orang yang hadir di masjidil haram. Wattaqullah bertakwalah kalian pada Allah ketahuilah oleh kalian annallah sungguhnya Allah jadi sangat keras al-iqab siksanya. Sama-sama dan sempurnakanlah. Dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umroh karena Allah. Maka jika kalian terhalang maka sembelihlah apa yang dianggap mudah dari binatang hadiah. Dan janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian sehingga sampai binatang hadiah itu pada tempat penyembelihannya. Maka barang siapa yang adalah dari kalian sakit atau ada gangguan dari kepalanya, maka membayarlah fidyah berupa puasa atau sedekah atau menyembelih hewan kurban. Jika telah aman, maka jika kalian merasa aman, maka barang siapa yang dia bersenang-senang di dalam umroh kepada haji, maka sembelihlah apa yang dianggap mudah dari binatang yang maka barang siapa yang dia tidak mendapati maka berpuasa 3 hari di dalam bulan haji dan 7 hari ketika telah kembali. Kalian telah kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu bagi siapa yang tidak ada keluarganya, orang-orang yang hadir di Masjidil Haram, dan bertakwalah kalian dan ketahuilah oleh kalian Allah sangat keras siksanya. Tadi sudah belakang sudah ya? Belum. Oh ya, dari belakang. Al-iqab. Siksanya. Sadid. Sangat keras. Annallah. Sesungguhnya Allah. Fa'lamu. Dan ketahuilah oleh kalian. Wattaqullah. Dan kalian bertakwalah kepada Allah. Hadiril Masjidil Haram, orang-orang yang pada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Ahluhu keluarganya lam yakun
Tidak ada. Tidak ada. Liman. Bagi Bagi siapa yang siapa yang Dalika. yang demikian yang itu. Dalika demikian itu. Kamilah. Kamilah Yang sempurna. yang sempurna. Yang sempurna. Asyarah. 10 Hari. Oh, asyara hari. 10 hari. Oh, 10 Harinya. Harinya tambah sendiri. 10. Iya, 10 hari. Tambah hari. Tilka. Itulah Itulah Rojatum. Kalian telah kembali. Kalian telah kembali. Rojatum. Iza Ida. Jika. Jika Wasaba'ah. dan 7 7 hari hari. 7 hari Bil haji. di dalam dalam bulan haji. Dalam haji. Salah satu ayam. 3 hari. 3 hari. Wasiyamu. maka berpuasa. berpasalah ya. Lam yajid. Tidak mendapati. mendapati Mendapatkan atau tidak mendapati? Tidak mendapatkan. Tidak mendapati. Ya, tidak menjumpai, tidak menemui. Terus apa? Faman. maka barang siapa Apa? Minal haji. Minal haji. Dari binatang hadiah istaisaro. yang Dianggap mudah. Fama. Maka sembelihlah apa yang. Ilal haji. Kepada haji umroti. dengan umroh sama ta'a. Dia bersenang-senang. Faman. Maka barang siapa Amintum. Kalian telah aman. aman, Faidah. Maka jika nusuk menyembelih korban. Sedekah. Yang puasa, siam berpuasa. Min dari fafidiyah. membayar fidyah. Iya, membayar fidyah. Roksihi. Kepalanya Min dari dan azan gangguan azan gangguan. Hihi dengannya adanya maridon sakit mingkum dari kalian karena dia adalah paman maka barang siapa mahillahu telah sampai pada tempat penyembelihan al hadiyu binatang dia itu ya belum telah sampai kata sehingga usakum kepala kalian rambut kepala kalian wala tahliku dan jangan kalian mencukur minal hadi dari binatang hadiah istaisaro mudah mama maka sembelihlah apa yang sirtum kalian berhalang kalian berhalangan kalian terhalang fa'in jika illa
Bagi Allah. Milik Wal Karena umroh. Allah. Al-hajja. umroh, haji Haji itu haji, atimu. Sempurnakanlah oleh Sempurnakanlah oleh kalian. kalian. kalian Wah. Wah, Dan dan sama-sama. Dan sempurnakanlah. dan sempurnakanlah oleh kalian kalian haji dan umroh karena Allah. Allah, maka Maka jika kalian berhalangan, maka sembelihlah apa yang dianggap mudah dari binatang hadiah. Dan Janganlah janganlah kalian mencukur rambut kepala kepala kalian sehingga sehingga sampai binatang hadiah itu pada itu tempat pada penyembelihannya. maka Barang siapa yang dia adalah dari kalian sakit atau ada gangguan dengannya dari kepalanya, maka membayar fidyah dari puasa berupa puasa atau bersedekah atau menyembelih kurban. Maka jika kalian merasa aman, maka barang siapa yang dia bersenang-senang Dari binatang hadiah itu. Iya, bersenang-senang dia bersenang-senang dengan umroh kepada haji, maka sembelihlah apa yang dianggap mudah dari binatang hadiah. Maka barang siapa yang dia tidak mendapati, maka berpuasa 3 hari di dalam haji dan 7 hari jika kalian telah kembali. Demikian Itulah 10 hari yang sempurna. Demikianlah bagi siapa yang dia tidak ada keluarganya, orang-orang yang hadir di pada Masjidil Haram, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Sudah selesai 2 ayat. Ada pertanyaan? Iya, Ya, monggo. Ya. Hadiah itu apa? Batang kurban, tidak? Ya, hadiah. Binatang yang dihadiahkan disembelih di tanah haram. Dihadiahkan kepada Allah. Ya, maksudnya dikorban. Maksudnya dikorbankan. Gitu. Iya. Maaf, itu beda, Ustaz. Kenapa? Hadiah itu dengan hewan korban. Oh, sama. Oh, sama. Sama. Cuma tadi kan apa? Kalau korban itu dari kata koroba, artinya mendekatkan diri. Jadi binatang dihadiahkan untuk Allah sebagai pendekatan diri. Tujuannya korban. Terus prosesnya namanya memberikannya korban itu hadiyu, binatang hadiah. Dihadiahkan kepada Allah sebagai korban, sebagai pendekatan diri. Gitu ya. Ada lagi? Iya. Tamatu tadi bersenang-senang dengan umroh kepada haji. Maksudnya apa? Ya, tamata'ah. Berumroh sebelum haji, begitu? Ya. Bersenang-senang itu umroh dulu, baru haji. Baru haji. Oh, iya.
Nanti Ustaz mungkin ini ya masalah pemana nanti mungkin. Pemahaman. Oh, nggih. Nggih. Monggo ada lagi? Nggih, sami-sami. Tidak ada ya, sudah jelas semua. Jadi sudah dibaca dari awal ya, sudah. Ampun. Belum. Kita baca lagi dari awal. Monggo. Dan berinfaklah kalian. Berinfaklah kalian di jalan Allah. Dan janganlah kalian menjatuhkan dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah Dia mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umroh karena Allah. Karena kalian terhalang, maka sembelihlah apa yang dianggap dari binatang hadiah. Janganlah kalian mencukur rambut-rambut kepala kalian sehingga sampai binatang hadiah itu pada tempatnya. Barang siapa yang dia adalah dari kalian sakit atau padanya ada gangguan dari kepalanya, maka membayar fidyah berupa puasa atau bersedekah atau menyembelih kurban. Maka kalian telah aman. Maka barang siapa yang bersenang-senang dengan umroh kepada haji, maka sembelihlah apa dianggap mudah dari binatang hadiah itu. Maka barang siapa yang dia tidak mendapati, maka berpuasa 3 hari di dalam haji itu dan 7 hari jika kalian kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu bagi siapa yang tidak ada keluarganya, orang-orang yang hadir di Masjidil Haram, malah kalian pada Allah, ketahuilah oleh kalian, sungguhnya Allah sangat keras siksanya. Kita cari kata-kata yang jamak, ID, artinya tangan-tangan. Kalau satu, yadun. Muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Kalau satu, muhsin, perempuan, muhsinah. Ru'us, kepala-kepala. Jadi rambutnya tambah sendiri, ya, kepala-kepala. Kalau satu, ro'as. Kalau kepala jabatan, Rois. Apalagi ayam. Hari-hari. Kalau satu, yaum. Hadirin. Orang-orang yang hadir. Kalau satu, hadir. Perempuan, hadiroh. Hadiroh itu ibu yang selalu hadir. Tidak pernah absen. Kita acak kosakata baru. Sirtum. Kalian kasar. Betul. Ya, betul. Kalian. Ya, betul. Yang di sana belum jawab. Apa? Sirtum, kalian terhalang. Terhalang. Mahillah. Tempat penyembelihan. Tempatnya. Ya. Binatang hadiah. Ru'usakum. Kepala kalian. Nusuk. Menyembelih korban. Istaisaro. Mudah. Dianggap mudah. Tamat ta'a. Bersenang-senang. Salasah.
Tiga. Tahliku. Kalian Kalian mencukur. mencukur. tulku. Kalian menjatuhkan. Menjatuhkan. Kamilah. Sempurna. Yang sempurna. Ya belugo. Sampai. Adan. Gangguan. Gangguan. Al-iqab. Siksa. Rasanya. Nah, sirtum. Kalian Kalian terhalang. Mahilah. tempat penyembelihan. Binatang hari. Binatang hadiah. Musakum. Kepala kalian. Nusuk. Menyembelih korban. Istaisaro. Anggap mudah. Tamat ta'a. Bersenang-senang. Salasa. Tiga. Tahliku. Kalian mencukur. Mencukur. Tulku. Kalian Menjatuhkan. Kamilah. Sempurna. Ya belugo. Sampai. Adan. Gangguan. Al-iqab. Siksa. Siksa. Awalan sebagai pelaku. Awalan A siapa? Saya. Saya masuk. Ada Adkhulu. laki-laki perempuan sama. Awalan Na. Kami. Kami masuk. Nadkhulu. Laki-laki perempuan sama. Perempuan sama. Awalan ya. Dia. Dia masuk. Ya Yadkhulu. Dia perempuan. Tadkhulu. Dia laki-laki pakai ya, dia perempuan pakai ta. Awalan ta. Kamu masuk. Tadkhulu. Kamu perempuan. Tadkhulina. Ada ya nun di belakang jadi kamu perempuan. Ya wawunun. Mereka. Mereka masuk. Ya Yadkhuluna. Mereka perempuan. Ya Yadkhuluna. dibuang wawu jadi mereka perempuan. Tak wawunun. Kalian masuk. Tadkhuluna. Kalian perempuan. Tadkhuluna. Dibuang wawu jadi kalian perempuan. Ya alif nun. Dia berdua. Dia berdua masuk. Ya Yadkhulani. Berdua perempuan. Tadkhulani. Berdua laki-laki pakai ya, berdua perempuan pakai ta. Ta alif nun. Kamu berdua. Kamu berdua masuk. Tadkhulani. Laki-laki perempuan sama. Coba ya. Saya masuk. Adkhulu. Kami masuk. Nadkhulu. Dia masuk. Yadkhulu. Dia perempuan. Tadkhulu. Kamu masuk. Tadkhulu. Kamu perempuan. Tadkhulina. Mereka masuk. Yadkhuluna. Mereka perempuan. Yadkhuluna. Kalian masuk. Tadkhuluna. Kalian perempuan. Tadkhuluna. Dia berdua masuk. Yadkhulani. Berdua perempuan. Tadkhulani. Kamu berdua. Tadkhulani. Latihan ya, satu saja. Satu saja, ini aja. Ini asalnya tahlikuna, kalian mencukur. Tahlikuna. Saya mencukur. Ahliku. Kami mencukur. Ahliku. Dia mencukur. Dia perempuan. Tahliku. Kamu. Tahliku. Kamu perempuan. Tahlikina. Tahlikina. Mereka mencukur. Yahlikuna. Mereka perempuan. Yahlikna. Ya. Kalian mencukur. Tahlikuna. Kalian perempuan. Tahlikna. Dia berdua. Tahlikoni. Oh, nih berdua perempuan. Tahlikoni. Oh, nih. Kamu berdua. Likon. Tahlikoni. Laki-laki Perempuan sama. Itu kemarin
tentang apa perang ya. Itu setelah kemarin orang mukmin Allah motivasi kepada mereka untuk berjihad dengan harta. Nah, maka mereka pada ayat ini kita orang-orang beriman dimotivasi oleh Allah supaya berjihad dengan harta. Jadi jihad itu ada berapa? Ada 3. Pertama dengan jiwa raga, kedua dengan harta, ketiga dengan hujah, ya adu argumentasi, berdebat. 3. Nah, terus kemarin jihad dengan jiwa raga, sekarang dengan harta. Makanya Allah perintahkan, wahai orang mukmin, berinfaklah kalian di jalan Allah. Mereka diperintah berinfak di jalan Allah, berarti mereka dilarang untuk berinfak di jalan setan. Gitu ya. Infak itu apa? Infak itu hanya membelanjakan. Jadi belanjakanlah hartamu di jalan Allah, mengandung pengertian jangan belanjakan hartamu di jalan setan. Jadi pokoknya kita mengeluarkan harta, membelanjakan itu namanya infak. Infak ada 2, ada infak fisabilillah itu yang diperintah, ada infak fisabilis syaiton itu yang dilarang. Gitu ya, yang untuk maksiat-maksiat, hambur-hamburan itu infak di jalan setan itu dilarang. Terus kalau infak fisabilillah ada berapa? Ada 2, gitu ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu ya. Oh begini, infak ada 2, ada infak fisabilillah, ada infak fisabilis syaiton. Lah infak fisabilillah disebut sedekah, gitu ya. Infak fisabilillah disebut sedekah. Sedekah ada berapa? Ada 2. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib apa? Zakat. Zakat sama menafkahi orang yang di bawah tanggung jawabnya. Itu sedekah wajib. Kalau tidak dilakukan dosa. Kalau sedekah sunnah, selain yang wajib tadi, itu hukumnya sunnah. Termasuk jariah, itu jumlah. Lalu sedekah sunnah ada 2, ada yang jariah, ada yang ghairu jariah. Kalau barangnya itu tidak habis pakai, tetap namanya jariah. Kalau habis pakai, itu namanya ghairu jariah. Itu ya. Jadi itu bedanya antara infak, zakat, dan sedekah jariah dan ghairu jariah. Nah, mereka diperintahkan untuk setiap infak itu mesti di jalan Allah. Jadi apa yang kita mengeluarkan harta ada nilai untuk meluhurkan agama Allah, itu perintahnya. Maka menghasilkan pahala. Makanya Allah itu memberi harta kepada kita supaya kita gunakan apa? Supaya kita gunakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gara-gara dikasih harta, terus dia gunakan infak fisabilillah, makanya dia mendapatkan pahala. Ya, pahala itu target yang Allah berikan. Kenapa kita diberi harta? Supaya dia mendapatkan punya sarana untuk berbuat baik sehingga bisa menghasilkan pahala. Karena hidup itu sebetulnya cuma cari apa? Cari pahala. Poin hidup itu apa? Poin hidup itu ya pahala. Jadi hidup kita itu punya poin, punya hasil, punya ada buahnya kalau membuahkan pahala. Kalau enggak, muter-muter itu cuma main-main ya. Karena nanti begitu mati orang itu totalan. Berapa poin yang sudah didapatkan. Wa anfiqu fi sabilillah. Terus janganlah kalian menjatuhkan dengan tangan-tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Menjatuhkan apa ini belum jelas ya, gitu. Makanya ada yang mengatakan yang pertama menjatuhkan agama kalian sendiri dengan tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Artinya kalau umat Islam itu tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka tidak ada modal untuk memperjuangkan agama. Nanti agama itu akan binasa, akan dibinasakan oleh orang-orang kafir karena tidak diperjuangkan. Nah, maka dengan begitu berarti orang mukmin itu sama dengan membinasakan agamanya sendiri dengan tangan-tangannya sendiri kepada kebinasaan. Paham ya? Jadi gitu. Makanya orang pelit-pelit itu termasuk punya andil, punya kontribusi di dalam membinasakan agamanya sendiri. Paham ya? Gitu. Jadi tidak ada jaminan bahwa Islam di Indonesia misalnya sudah berapa ratus tahun. Itu ya, 500 tahun ya. Nah, di Spanyol, Cordoba itu 400 tahun. Akhirnya juga hilang sekarang. Ya, masjidnya berubah menjadi
gereja itu. Dan tidak menutup kemungkinan itu terjadi juga di Indonesia kalau tidak ada yang memperjuangkan agama gara-gara tidak ada modal untuk perjuangan. Orangnya pelit-pelit. Jadi orang yang pelit tidak mau infak dan Allah itu orang itu punya kontribusi untuk menghancurkan agamanya, termasuk menghancurkan keturunannya, anak cucunya. Memang dia hidup di lingkungan mayoritas Muslim, tapi kalau agama tidak diperjuangkan bisa hancur. Nanti anak cucunya keberapa hidup di apa? Dikuasai oleh orang-orang kafir. Islam tinggal cerita dulu, misalnya dulu di alun-alun ada masjid besar, gitu ya. Kalau Jumatan ramai, kalau sholat Idul Adha sampai meluber ke alun-alun, itu dulu, ya. Dulu, sekarang sudah jadi gereja, gitu ya. Nah, udzubillah min dzalik, itu bisa juga terjadi seperti itu. Ya, pertama. Yang kedua, bisa juga menghancurkan itu dalam pengertian menghancurkan harta sendiri. Jadi orang itu kalau berinfak di jalan Allah, hartanya yang fana itu menjadi kekal. Makanya harta itu kalau disedekahkan dia senang. Dia bilang sama yang punya, yang misalnya, kemarin saya sedikit, kamu perbanyak saya. Kemarin saya fana, kamu kekalkan saya. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi caranya kita mengekalkan harta yang Allah berikan kepada kita, bisa kita bawa pulang nanti kita jumpai di akhirat apa? Infakan di jalan Allah. Gitu. Maka kesenangan orang mukmin itu kalau bisa sedekah, kalau bisa berbagi, kalau bisa membantu orang lain. Karena berarti dia itu dengan harta yang Allah berikan, dia mendapatkan hasil nanti di akhirat. Gitu. Nah, harta itu kalau tidak disedekahkan itu bisa hancur. Minimal hancur apanya, keberkahannya, gitu ya. Makanya harta kan nikmat. Maka cara untuk melestarikan nikmat apa? Ya, dengan mensyukuri. Mensyukuri harta dengan cara mensedekahkan. Maka harta itu tidak akan berubah menjadi kehancuran, kekayaan tidak berubah jadi kemiskinan, kemakmuran tidak berubah menjadi kemelaratan. Maka tidak ada ceritanya orang banyak sedekah itu tambah miskin, melarat. Berbuat baiklah kalian, Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik itu artinya apa? Kelebihan yang Allah berikan padamu, jadikan kesempatan untuk atau sarana untuk berbuat baik. Jadi dulu diterangkan ya, misalnya ada ibu-ibu, bapak-bapak, itu 1 bulan itu pengeluarannya berapa biasanya? Pengeluarannya misalnya 2 juta, ya misalnya 2 juta. 2 juta cukup, tapi Allah kasih sebulan itu sampai 5 juta, 10 juta, 20 juta, itu kan aneh gitu ya. Makanya dia itu protes kepada Allah, ya Allah kenapa? Saya itu loh 2 juta sudah cukup, kenapa engkau kasih 10 juta? Kenapa? Gitu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu dia Allah kasih lebih supaya dijadikan sarana untuk berbuat baik. Paham ya? Kalau pas kan tidak sempat sedekah, tidak minta bantu, makanya Allah kasih lebih, itu maksudnya Allah ngasih kelebihan, gitu ya. Terus berikutnya, tapi sebetulnya kalau sedekah jangan nunggu lebih, ya, gitu. Kenapa? Karena kalau hartanya misalnya masih sedikit, itu pahalanya apa? Semakin besar. Karena prosentasenya dengan keseluruhan hartanya itu lebih besar dan lebih ringan, gitu ya. Gitu. Makanya orang punya uang berapa? 10 juta, terus dia sedekah 1 juta. Orang punya uang 10.000, sedekah 1.000, itu pahalanya sama, gitu ya. Pahalanya sama. Gitu. Karena sama-sama 10% dari kekayaannya. Gitu. Makanya enaknya orang miskin tuh banyak sedekah, mumpung apa? Mumpung sedekah sedikit punya nilai besar. Nanti kalau dia sudah kaya, sedekah 10. Kalau sudah kaya sedekah 10.000, ya itu. Berarti orang miskin tuh lebih dermawan ya. Terus lah di antara apa? Di antara infak fisabilillah, mengeluarkan harta jalan Allah, itu salah satunya adalah digunakan untuk biaya haji dan umroh. Orang haji umroh itu ada nilai jihadnya.
Ya, jihad. Karena memakmurkan agama Allah, memakmurkan Masjidil Haram, syiar. Ya, itu dilihat oleh orang kafir bahwa di sana itu tidak pernah sepi. Jadi infak. Terus lah, di antara berinfak di jalan Allah, salah satunya apa? Digunakan untuk biaya haji dan umroh. Lah, ketika mereka melakukan haji dan umroh, maka Allah nasihati mereka, ya. Wahai orang mukmin yang berhaji, berumroh, sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Maksudnya sempurnakan niat. Semua suruh menyempurnakan niat. Ya, kenapa? Ketika sholat tidak ada perintah menyempurnakan niat. Ibadah yang lain juga. Tapi begitu haji itu diperintahkan menyempurnakan niat karena haji itu ibadah zahir. Ya, ibadah ketahuan orang banyak. Itu kalau tidak sungguh-sungguh menjaga niat, bisa-bisa malah jadi riak. Gitu ya. Itu habis biaya banyak, waktu, tenaga, tidak dapat apa-apa, cuma dapat H saja. Ya, kalau tanda tangan, cuma itu saja. Tapi tidak ada nilai hajinya, tidak ada. Makanya diperintahkan apa? Menyempurnakan niat. Jadi ketika dia mau berangkat itu ditata. Saya itu haji untuk apa? Saya itu umroh untuk apa? Apa betul karena Allah? Apa betul mengharapkan pahala akhirat? Itu ditata, diperbariki. Itu yang penting ya. Makanya sebelum amal yang penting apa? Menata niat. Jangan-jangan untuk rekreasi, ini ya. Jangan-jangan ingin tahu gimana sih Mekah itu, Ka'bah itu. Jangan-jangan karena apa? Karena apa namanya? Refreshing ya, refreshingnya Konco-konconya, teman-temannya. Oh ya, ikut teman karena teman-temannya malu sama teman ya, dan sawangannya ya. Sawangannya, masa teman-temannya sudah haji belum, akhirnya haji sawangannya. Oh, jangan-jangan kan. Maka disuruh menyempurnakan niat. Terus maka jika kalian terhalang, gitu. Maksudnya ada orang sudah menggunakan ikhram haji dari mikot. Terus dalam perjalanan ternyata terhalang, tidak bisa melanjutkan ritual hajinya. Gara-gara sakit barangkali, gara-gara ada perang, gara-gara ada bencana alam, terpaksa tidak bisa melanjutkan padahal dia itu sudah posisi ikhram. Maka tidak boleh tiba-tiba melepaskan ikhramnya gitu ya. Tidak boleh. Haram gitu ya. Terus gimana? Maka sembelihlah binatang hadiah yang dianggap mudah. Gitu. Jadi caranya orang itu kalau sudah ikhram tidak bisa melanjutkan ritual hajinya, harus menyembelih kurban. Ya, setelah menyembelih kurban baru boleh tahallul. Itu sembelih kurban dulu baru boleh tahallul. Tahallulnya apa? Mencukur. Ya. Tapi jangan keburu-buru mencukur. Kalian jangan keburu-buru mencukur rambut kepala kalian sehingga binatang hadiah itu sampai pada tempat penyembelihannya. Ya. Jadi sebelum binatang itu disembelih, jangan keburu-buru mencukur rambut. Paham ya? Jadi gitu. Nanti begitu baru apa namanya beli kambing sudah nyukur. Karena nunggunya terlalu lama, ingin cepat-cepat tahallul. Atau baru melihat kambing sudah dicukur, itu keburu. Jadi kambingnya disembelih dulu. Ada juga yang mengatakan sampai dibagi-bagi kepada fakir miskin di tanah haram, baru silakan mencukur. Maka siapa di antara kalian, kalau kalian itu posisi ikhram, nanti tahun depan kalau ada biaya berangkat lagi sebagai kodok, gitu ya, dikodoi kalau mampu, kalau enggak ya sudah. Tapi enggak boleh tiba-tiba melepas ikhram kalau belum tahallul, tapi enggak boleh tahallul sebelum menyembelih korban. Itu haji. Kalau zaman sekarang ini ada di antara jamaah haji itu kan apa namanya karena haji itu lama gitu ya, atau apa namanya biro travel yang nakal itu pakai visa ngawur gitu ya. Nanti kan di sana diperiksa. Padahal dia posisi ternyata menggunakan visa kerja gitu ya. Akhirnya ketahuan diusir sama suruh kembali. Lah itu enggak bisa. Dia itu langsung kembali. Oh dia posisi ikhram. Harus apa? Harus sembelih kurban dulu baru dia bisa. Yang tanggung jawab itu apa travelnya harus menyedia. Jadi kalau travel nakal tidak pakai apa namanya visa umroh itu harus siap-siap menyediakan kambing kapan-kapan jamaahnya itu diusir gitu ya, enggak jadi. Terus apa lagi? Sudah. Siapa sakit? Ya, kalau orang ikhram itu kan ada larangan ya.
larangan tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh menutup kepala, dan lain-lain. Lah, ada orang itu sakit atau gangguan di kepalanya, terpaksa melanggar larangan ihram. Gitu ya, gara-gara sakit atau gangguan. Maka tidak apa-apa dia melanggar larangan ihram karena memang dia sakit, gitu ya. Misalnya apa? Mencukur rambut atau pakai tutup kepala bagi laki-laki, misalnya karena kalau kena matahari bisa kepalanya seperti mau meledak, misalnya gitu ya. Terpaksa tidak apa-apa melanggar larangan ihram karena memang posisinya sakit, tapi diganti dengan membayar fidyah. Fidyahnya apa? Pertama puasa. Puasa 3 hari atau sedekah memberi makan 10 orang miskin atau menyembelih kurban, mana yang bisa dilakukan. Maka jika kalian aman artinya apa? Dia sudah posisi ihram, dia tidak terhalang, bisa melakukan ritual ihram dengan lancar, ya tidak ada penyakit, gitu ya. Maksudnya tidak perlu membayar fidyah tadi, itu maka kalau dia posisinya aman, boleh pilih mau haji ifrad, apa haji kiron, atau haji tamattu. Kalau haji kiron, niat ihram umroh sama haji bareng. Gitu ya. Gitu. Kalau haji ifrad, haji dulu baru umroh. Kalau tamattu apa? Ihram untuk umroh dulu baru haji. Ya. Lah ternyata yang dipilih itu haji tamattu. Ya, ihram dulu untuk umroh, terus tahallul, baru nanti menjelang wukuf di Arafah ihram lagi, gitu ya. Untuk haji namanya haji tamattu. Siapa haji tamattu? Haji tamattu itu haji senang-senang. Umroh dulu baru haji, maka sembelihlah binatang hadiah yang dianggap mudah. Berarti termasuk yang diperintahkan menyembelih kurban siapa? Orang yang haji tamattu, yaitu ihram untuk umroh dulu, terus tahallul, baru menjelang wukuf nanti ihram lagi untuk haji, itu juga diperintahkan apa? Menyembelih kurban. Lah kenapa menyembelih kurban? Karena orang haji tamattu itu tidak ihram dari mikot, ya, karena ihramnya dari Mekah, dari hotel. Ketika mau berangkat ke Arafah, gitu ya. Makanya diwajibkan menyembelih kurban. Siapa tidak mendapati, maksudnya apa? Ada orang haji tamattu mau menyembelih, tidak ada, kurbannya tidak ada, atau tidak punya uang, gitu ya. Maka diganti dengan puasa 3 hari di dalam haji dan 7 hari ketika sudah kembali. Itu. Jadi haji tamattu tidak punya uang untuk menyembelih kurban atau kambingnya habis sudah diborong sama orang-orang. Misalnya, ya terpaksa dia haji, ya apa? Puasa. Puasanya sebelum berangkat ke Arafah dia sudah puasa. 3 hari di sana, nanti di rumah ketika sudah pulang ditambah 7. Akhirnya genaplah menjadi 10 hari. Demikian itu apa? Demikian itu apa? Haji tamattu itu khusus bagi orang yang keluarganya tidak tinggal di Masjidil Haram, ya. Jadi haji tamattu khusus bagi orang yang bukan orang yang mukim di Masjid Tanah Haram, orang jauh, orang Indonesia, gitu ya. Kalau orang Mekah sendiri tidak ada haji tamattu, wong dekat saja, gitu ya. Haji tamattu khusus orang yang bukan mukim di Masjidil Haram. Takwalah kepada Allah, artinya lakukan semua ketentuan syariat tadi dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan. Ketahuilah sesungguhnya Allah sangat keras siksanya, awas jangan main-mainkan. Ya, itu yang membuat syariat adalah Allah. Kalau kamu main-main, Allah sudah siapkan siksa yang keras. Tidak usah menunggu di dunia, tidak usah menunggu di akhirat, di dunia pun. Makanya kalau ada orang pulang umroh, pulang haji, hidupnya tambah seret, tambah sulit, tambah kacau, tambah aut-autan. Di antaranya gara-gara apa tadi? Main-mainkan tentang syariat haji. Makanya kalau haji harus hati-hati ya. Kadang itu perempuan kan tidak boleh membuka kepala, gitu ya. Terus mumpung kumpul-kumpul sama-sama perempuan, tiba-tiba dilepasi semua gitu. Terus diingatkan, oh ya lupa, terus dipakai. Loh itu bukan sekedar pakai, sudah terlanjur melanggar ya harus membayar. Jadi biasanya itu enggak membayar, gitu ya, meremehkan, itu bahaya, gitu ya. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, saking jelasnya, saking gamblangnya
sampai tidak ada pertanyaan. Sewu ada. Oh, ya, Inggih tadi. monggo. Tidak jadi Ini tadi jawabannya. tentang masalah cukur tadi Ustadz ya. Ya, Kalau ada gangguan kepalanya gitu misalnya, ya. itu kan dikatakan maka membayarlah fidyah berupa puasa. Itu maksudnya bagaimana Ustadz? Ya itu Membayar sebagai ya. Jadi fidyah berupa gantinya karena dia melanggar larangan ihram tadi, gantinya tebusannya pertama bisa puasa, ya puasa 3 hari, bisa diganti dengan sedekah memberi makan berapa 10 orang miskin atau menyembelih kurban sebagai tebusan bahwa dia melanggar larangan ihram tadi. Gitu ya? fidyah. Iya. Fidyah berupa puasa. Ini yang inggih. Oh, gitu ya tuh taunya ibu beras gitu ah. Iya, Fidyah itu ini artinya tebusan. enggak. Fidyah itu tebusan, gitu ya. Jadi fidyah itu tebusan, tebus itu bisa juga tidak mesti dalam bentuk barang, bisa juga Oh, dalam bentuk perbuatan. Perbuatannya iya. apa? Puasa. Oh, Ditebus. Jadi tebus pelanggarannya itu ditebus dengan berpuasa atau puasa. ditebus dengan bersedekah. Inggih. Gitu ya. Gitu. Tapi sedekah gitu ada batasannya atau enggak Ustadz? Ketentuannya Kenapa? atau enggak? Ada ketentuannya. Inggih, ketentuannya bagaimana Ustadz? Atau Yaitu berapa? 10 orang miskin, gitu ya. 10 orang miskin masing-masing 1 mud. Oh, 10 orang miskin masing-masing 1 Ya, mud. Inggih. gitu. Matur nuwun Ustadz. Nggih, sami-sami. Ada lagi yang lain? Tidak ada, sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.